Cerita Renata dari Sulawesi tadi sebenarnya menjadi titik awal yang membuka mata keluarganya tentang satu hal penting. Selama ini mereka berpikir bahwa jalan kaki setiap pagi sudah cukup menjaga kesehatan jantung. Memang benar, berjalan kaki adalah aktivitas yang sangat baik untuk lansia. Namun, dokter yang memeriksa Renata menjelaskan sesuatu yang jarang diketahui banyak orang. Menurutnya, jalan kaki hanya salah satu bagian kecil dari menjaga kesehatan jantung. Kalau kebiasaan lain tidak diperhatikan, maka jalan kaki saja tidak cukup melindungi jantung dari resiko penyakit serius. Dokter kemudian mulai menjelaskan kepada Renata dan keluarganya tentang kebiasaan pertama yang sangat penting untuk jantung lansia. Kebiasaan ini sangat sederhana, bahkan hampir semua orang melakukannya setiap hari. Namun sayangnya, justru kebiasaan ini sering dilakukan dengan cara yang salah. Kebiasaan tersebut adalah mengatur pola makan yang ramah untuk jantung. Banyak orang tua berpikir bahwa selama mereka makan makanan rumahan, maka itu sudah pasti sehat. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak makanan sehari-hari yang ternyata mengandung garam, gula, dan lemak jenuh yang cukup tinggi. Jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan serius, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyumbatan pembuluh darah, dan meningkatnya resiko serangan jantung. Menurut penelitian dari American Heart Association, pola makan tinggi garam dan lemak jenuh dapat meningkatkan tekanan darah serta mempercepat proses penyumbatan pembuluh darah. Tekanan darah tinggi sendiri merupakan salah satu faktor risiko terbesar penyakit jantung pada lansia. Dokter kemudian memberi saran sederhana kepada Renata. Ia tidak diminta melakukan diet yang berat. Yang diminta hanyalah mengubah beberapa kebiasaan makan sehari-hari. Misalnya, mengurangi makanan yang terlalu asin, mengurangi makanan yang digoreng terlalu sering, dan memperbanyak makanan alami seperti sayur hijau, buah segar, kacang-kacangan, serta ikan yang kaya lemak sehat. Menurut banyak penelitian medis, makanan seperti ikan yang mengandung omega-3 dapat membantu menurunkan peradangan dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Selain itu, sayuran hijau juga mengandung banyak antioksidan dan serat yang baik untuk menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Awalnya Renata merasa perubahan ini cukup sulit. Ia sudah terbiasa dengan makanan yang rasanya lebih kuat dan gurih. Namun setelah beberapa minggu mencoba mengikuti saran dokter, sesuatu mulai berubah. Tubuhnya terasa lebih ringan, ia tidak lagi mudah merasa lelah, dan tekanan darahnya mulai menunjukkan angka yang lebih stabil ketika diperiksa kembali. Hal kecil ini membuat Renata mulai percaya bahwa perubahan sederhana bisa membawa dampak besar bagi kesehatan jantungnya. Namun dokter juga menjelaskan bahwa pola makan sehat saja masih belum cukup. Masih ada beberapa kebiasaan lain yang sama pentingnya, dan salah satunya bahkan sering dianggap sepele oleh banyak orang. Padahal kebiasaan ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kesehatan jantung. Banyak orang yang rajin olahraga, rajin makan sehat, tetapi tetap mengalami masalah jantung karena mereka mengabaikan kebiasaan penting yang satu ini. Bahkan menurut beberapa penelitian medis, kebiasaan ini bisa mempengaruhi tekanan darah, kadar hormon stres, dan kesehatan pembuluh darah. Kebiasaan tersebut adalah kualitas tidur yang cukup dan teratur. Menurut penelitian dari National Sleep Foundation, orang dewasa dan lansia membutuhkan sekitar 7 hingga 8 jam tidur setiap malam untuk menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Kurang tidur dalam jangka panjang dapat menyebabkan tekanan darah meningkat, gangguan metabolisme, meningkatnya hormon stres, serta memperbesar resiko penyakit jantung. Banyak lansia mengalami kesulitan tidur tanpa menyadari bahwa kondisi tersebut bisa mempengaruhi kesehatan jantung mereka. Renata pun ternyata mengalami hal yang sama. Selama bertahun-tahun, ia sering tidur larut malam dan bangun beberapa kali di tengah malam. Ia menganggap hal itu biasa saja, karena banyak orang seusianya mengalami hal yang sama. Namun dokter menjelaskan bahwa tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting bagi kesehatan jantung. Karena saat tidur, tubuh melakukan proses pemulihan alami yang membantu menjaga keseimbangan tekanan darah dan fungsi pembuluh darah. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Renata mulai mencoba memperbaiki pola tidurnya. Ia mulai tidur lebih awal, mengurangi menonton televisi terlalu larut, dan mencoba membuat suasana kamar lebih nyaman untuk beristirahat. Perubahan kecil ini memberikan dampak yang cukup terasa. Ia mulai bangun pagi dengan tubuh yang lebih segar. Dan yang paling mengejutkan, rasa sesak yang dulu sering muncul mulai berkurang. Keluarganya mulai melihat bahwa perubahan kecil yang dilakukan Renata benar-benar memberikan hasil nyata. Namun perjalanan menjaga kesehatan jantung ternyata tidak berhenti sampai di sini. Masih ada beberapa kebiasaan penting lain yang bahkan menurut banyak dokter memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan jantung lansia. Dan salah satu kebiasaan berikutnya ternyata sering dianggap tidak penting oleh banyak orang.
Padahal justru kebiasaan inilah yang sering menjadi penentu apakah jantung seseorang tetap sehat atau mulai bermasalah di usia lanjut. Saat dokter menjelaskan hal ini kepada Renata, ia kembali merasa sangat terkejut, karena ternyata kebiasaan ini tidak ada hubungannya dengan olahraga ataupun makanan. Namun dampaknya terhadap kesehatan jantung bisa sangat besar. Dan dari sinilah, Renata mulai memahami bahwa menjaga kesehatan jantung sebenarnya bukan hanya soal tubuh, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjalani hidup setiap hari.